Tim DVI RS Polri Kramat Jati Jakarta sudah menerima 23 sampel DNA dari 9 keluarga korban kebakaran pabrik pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara yang terjadi pada Jumat kemarin. Dengan kondisi jenazah yang terbakar sehingga tak bisa diidentifikasi secara visual, pemeriksaan DNA merupakan metode yang kemungkinan menjadi pilihan utama. Kabid DVI Rodok Pol Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi, mengatakan belum bisa memastikan berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses identifikasi. Fauzi meminta keluarga korban bersabar karena pemeriksaan melalui DNA membutuhkan waktu yang cukup lama dengan memeriksa sidik jari dan juga gigi. Polisi juga menghimbau keluarga dan kerabat yang masih ingin menambahkan informasi data orang hilang yang sudah diberikan sebelumnya untuk melapor ke Posko Antemortem DVI RS Polri. Lantas bagaimana proses identifikasi korban kebakaran pabrik pakan ternak di Bekasi? Kita sudah bergabung dengan reporter TV One Kristanti Yosefa di sana. Selamat pagi Kristanti, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Sekar dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sampai saat ini pihak RS Polri Kramat Jati masih tengah mengidentifikasi korban-korban yang ditemukan meninggal dunia pasca kebakaran besar yang melanda pabrik pakan ternak di Bekasi beberapa waktu lalu. Adapun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kabid DVI Rodok Pol Pusdokes Polri Kombes Ahmad Fauzi sebelumnya menyatakan bahwa memang sampai sejauh ini pemirsa proses identifikasi tidak mudah dilakukan, sulit diidentifikasi mengingat jenazah ini dalam kondisi terbakar seperti itu. Sampai sejauh ini memang sudah ada 23 sampel DNA postmortem yang telah berhasil dikumpulkan oleh pihak RS Polri Kramat Jati, yang mana ini berasal dari 11 kantong jenazah dan juga 1 kotak yang berisi body part atau potongan tubuh manusia. Sementara itu pihaknya juga menyatakan bahwa metode pemeriksaan DNA ini akan menjadi metode utama dalam proses identifikasi jenazah mengingat jenazah ini sudah tidak dapat diidentifikasi secara visual. Selain 23 sampel DNA yang berhasil ditemukan atau dikumpulkan, Sekar dan juga pemirsa, pihak RS Polri Kramat Jati juga telah menerima 12 sampel DNA lainnya yang mana ini berhasil dikumpulkan dari 9 keluarga yang telah melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian seperti itu. Kalau kita melihat juga proses identifikasi yang sudah berjalan sampai sejauh ini, Sekar dan juga pemirsa, pihak RS Polri Kramat Jati ini tidak hanya bekerja sendirian, namun juga melibatkan sejumlah pihak atau lembaga lainnya yang terkait, yakni mulai dari tim Inavis, kemudian Bidokes Polda Metro Jaya hingga spesialis odontologi forensik, karena mengingat memang pemeriksaan DNA yang dilakukan ini juga akan turut melibatkan pemeriksaan sidik jari dan juga pemeriksaan gigi, karena korban atau jenazah sekali lagi ini ditemukan sudah dalam kondisi terbakar dan tidak dapat diidentifikasi secara visual. Pihak RS Polri juga menyatakan bahwa memang sampai sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan sampai kapan proses identifikasi akan berjalan atau memakan waktu sampai berapa lama seperti itu, mengingat proses identifikasi yang cukup sulit dilakukan dan pihaknya akan terus melakukan berbagai metode yang dapat dilakukan untuk dapat mengidentifikasi jenazah-jenazah korban tersebut. Sebagai informasi pemirsa bahwa sebelumnya pada 1 November atau Jumat lalu terjadi kebakaran besar yang melanda PT Jati Perkasa Nusantara, yakni merupakan pabrik pakan ternak di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Seperti itu. Sampai sejauh ini ditemukan ada 11 kantong jenazah dan juga 1 body part yang berisi potongan tubuh manusia, dan pihak RS Polri sampai sejauh ini masih terus melakukan identifikasi jenazah. Sementara demikian update terbaru, Sekar dan juga pemirsa, kita tentu menunggu seperti apa nanti hasil yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Kembali dengan Anda di studio, Sekar. Baik Kristanti, apakah itu artinya hingga saat ini belum ada korban yang teridentifikasi?
Kristanti. Ya, betul. Sampai sejauh ini memang Sekar proses identifikasi masih tengah dilakukan seperti itu, di mana ada 11 kantong jenazah yang sudah dikumpulkan dan juga satu body part atau satu kotak berisi body part atau potongan tubuh manusia, dan dari kotak tersebut dan juga dari kantong jenazah tersebut berhasil dikumpulkan 23 sampel jenazah. Kendati demikian, memang pihak RS Polri masih terus melakukan identifikasi terhadap jenazah-jenazah yang ditemukan ini, Sekar dan juga pemirsa, mengingat memang proses identifikasi yang cukup sulit karena korban sudah tidak dapat diidentifikasi secara visual, sehingga dibutuhkan pemeriksaan DNA maupun sidik jari dan juga gigi. Dan memang pemeriksaan DNA maupun sidik jari dan gigi ini tidak memakan waktu yang sebentar seperti itu. Polisi masih membutuhkan waktu dan juga proses yang cukup panjang dalam melakukan identifikasi tersebut. Sementara demikian, Sekar. Ya, Kristanti, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi keluarga saat ini. Apakah pihak keluarga masih ada di Rumah Sakit Polri atau seperti apa, Tanti? Ya, baik, Sekar, sampai sejauh ini kalau pagi ini berdasarkan pantauan yang kami lakukan di pihak atau di RS Polri Kramat Jati, sampai sejauh ini memang masih belum terdapat anggota keluarga dari korban yang berhasil kami temui. Kendati demikian, memang Sekar sebelumnya ini sejumlah pihak keluarga ini inisiatif mendatangi langsung RS Polri Kramat Jati untuk melaporkan kehilangan atau juga melaporkan sampel-sampel informasi DNA yang akan diserahkan ke pihak kepolisian seperti itu, di mana ada sejumlah anggota keluarga yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengontak keluarga mereka atau saudara mereka yang diketahui juga bekerja di pabrik pakan ternak ini, sehingga mereka melakukan pelaporan sendiri atas inisiatif pribadi menuju ke RS Polri Kramat Jati. Sampai sejauh ini memang sampai pada pagi ini kami masih belum dapat menemui salah satu anggota keluarga. Kendati demikian, dalam jangka waktu mulai dari Jumat ketika kejadian terjadi sampai pada hari Minggu kemarin ini, memang pihak keluarga telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dan juga mengumpulkan informasi-informasi DNA yang mungkin dibutuhkan dalam proses pengidentifikasian jenazah. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali.